Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati wa dayajiri. Fa ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal buraq wal mi'raj wal alam. Dafi'il bala' wal marad wal qahd wal waba' wal alam. جسمه طاهر وطهر معطر منور من اسمه مكتوب منقوش مرفوع موضوع في اللوح والقلم بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم شفيع المذنبين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfa min al-bahri aw rashfa min ad-diyam madad ya sayyidi ya rasulullah ya ashab rasulillah madad ya masyayikhana ya syaikhana dastur ilahi ya anta maqsudi ridhaka wa dhumi. Guru-guru kita yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kita, Bapak Ibu jamaah kajian kitab Al-Adhkar Nawawiyah, juga santri-santri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Allah tutupkan aib-aib kita dari dunia hingga akhirah. Allah berkahi dan lapangkan kehidupan kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan yang mulia, di bulan maulidnya junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari hari kelahirannya hingga sekarang terhitung 1501 tahun, yaitu dihitung dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau umur 53 tahun. Sekarang 1438 tahun, berarti 1501 tahun sudah dari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dialah sang cahaya nur yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena itu kedatangan bulan ini tentunya menjadikan kita mengingat beliau, merindukan beliau, dan betul-betul mensyukuri menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar mentauladani beliau baik dalam akhlak maupun dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah mengkaji tentang beberapa hal bacaan azan dan bacaan ketika mendengar azan, dan juga doa setelah mendengar azan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah satu hal yang terkait dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ancaman bagi orang yang tidak mempedulikan azan, tidak mau mendengar azan, tidak mau fokus untuk menjawab serta berdoa, yukhsha alaihi su'ul khatimah, dia khawatirkan, ditakutkan dia bisa meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian pada halaman 104, setelah membaca doa itu ada keterangan rawaina fi kitabin sunni, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, an Muawiyah, dan kami riwayatkan satu hadis yang terdapat dalam kitab Ibn Sunni yang judul kitabnya Amal al-Yawm wal Laylah,
yang juga banyak menginspirasi Imam Nawawi dalam menyusun kitab Al-Adhkarnya ini. An Muawiyah, dari Sayyidina Muawiyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a al-muadzdzina yaqul, apabila beliau mendengar seorang muadzin mengatakan hayya 'alal falah, maka beliau bersabda, berdoa, Allahumma ja'alna muflihin. Selain yang umum kita baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, warid juga bacaan mendengar hayya 'alal falah adalah Allahumma ja'alna minal muflihin atau Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini boleh kita praktekkan. Kalau dengar hayya 'alal falah, coba kalau dalam fikih sunat dulu jawab hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, atau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini doa-doa ini banyak diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dikabulkan Allah, hebat-hebat semua kita nih. Doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Andai dikabulkan Allah, subhanallah. Tapi ternyata dalam praktek kehidupan kita kurang merasakan. Kalau menurut ulama sufi, jangan salahkan siapa-siapa, apalagi nak mengkritik Allah, salahkan diri kalian. Waktu berdoa, waktu membaca itu khusyuk tak kalian? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Benar-benar memintakah kalian? Benar-benar berkomunikasikah kalian? Atau kalian hanya seperti burung beo, cuman baca cuman tapi tak tahu? Berarti salah dewek lah. Itu maksudnya untuk sebagai refleksi. Ini kalau Allahumma ja'alna minal muflihin, ya Allah, jadikanlah kami muflihin, orang-orang yang sukses, berhasil dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah giring kita dapat menikmati, dapat menghayati, dapat khusyuk dalam setiap zikir dan doa serta bacaan yang kita lantunkan dalam niat kita beribadah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar hadir di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-samalah kita semua. Kadang-kadang pikiran kita ini membuat kita tidak ada lagi ingat dengan apa yang kita baca. Jangankan doa-doa dalam azan, doa-doa bacaan-bacaan harian, dalam sholat aja kita kadang-kadang, bahkan mungkin bukan kadang-kadang, memang sering tidak ada khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat. Alhamdulillah kalau masa ada bahagian-bahagian yang kita khusyuk. Khawatirnya dari mulai setelah wajah itu dengar imam baca Fatihah, entah kemana-mana gitu, sampai ke Australia. Ingat sana misalnya, sampai kemana-mana. Guru Fahmi misalnya kan, misalnya mohon maaf, pekerjaan kampus itu selesailah di kampus, sampai wajah itu wajah ya masih cukup, belum selesai lagi ini tugas. Itu ya. Gitulah, makanya dalam kitab Al-Hikam, gambaran dunia yang banyak ini harus kita batasi, cukup di luar, cukup di sini saja, memori bahagian atas. Jangan dimasukkan ke dalam inner memory. Ini memori bagian paling dalam. Ini hanya tempat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering begitu juga. Kenapa orang sering mengalami tekanan itu ya? Kalau dalam kajian psikologi, salah satu penyebab tekanan jiwa yang dalam bahasa Arab al-kabt namanya,
itu adalah kita itu memprediksi sesuatu yang belum terjadi dengan suudzon, dengan pesimisme. Belum apa-apaan, payah nih, bahaya nih. Itu ya. Belum saatnya tiba sudah sudah terganggu. Begitu juga dalam menghadirkan khusyuk dalam hati kita ini, memang wajib kita melatih. Kata orang tasawuf, riyadhah. Macam mana kita bisa menghadirkan hati, menghadirkan konsentrasi. Ini yang terkait dengan agama. Sedangkan dalam latihan fisik, orang main kungfu, orang main silat, kalau dia bisa fokus, memang karena luar biasa itunya hasil yang dapat dilakukannya. Bisa melompat tinggi dia, bisa berbalik-balik karena memang dia konsen sepenuhnya. Begitu juga ketika kita ibadah, kita tentu berusaha sepenuhnya juga. Jadi waktu kita baca doa, mendengar azan, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Kita jawab, hayya 'alal falah, Allahumma ja'alna muflihin. Itu betul-betul hadir di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah memudahkannya untuk kita, amin ya rabbal alamin. Kita ingin mendapatkan nilai ibadah yang kata Nabi bisa membandingi ibadah tsaqalain, ibadah makhluk manusia dan jin seluruhnya. Yaitu kalau betul-betul kita itu nyambung kepada Allah itu 100%. Saat kita ekspresi ataupun saat kita ibadah secara khusus, memang tidak ada yang mendindingi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud an rajulin an Syahr ibn Hawsyabah an Abi Umamah al-Bahili an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan kata Imam Nawawi dalam Sunan Abi Dawud dari seorang laki-laki dari Syahr bin Hawsyab dari Abi Umamah al-Bahili dari sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Bilalan akhadha fil iqamah. Sayyidina Bilal pernah mulai untuk mengumandangkan iqamat. Falamma qala qad qamatis salatu qad qamatis salah, salat akan segera didirikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamahallahu wa adamaha. Itu jawabannya ya, yang paling ringkas diajarkan Nabi. Semoga Allah aqamahallah, menegakkan salat, menolong kita menegakkan salat itu, wa adamaha, dan melanggengkannya. Jawaban kalau mendengar qad qamatis salatu qad qamatis salah, aqamahallahu wa adamaha, itu ya. Ada juga yang versi panjang, wa ja'alani min salihi ahliha ma damatis samawati wal ard. Tapi ambil yang pendek ini saja. Wa qala fi sa'iri alfazil iqamati nahwa hadits Umar fil adhan, dan beliau juga bersabda pada lafaz-lafaz iqamah lainnya sama seperti hadis Sayyidina Umar mengenai azan. Jadi kalau ada lafaz iqamat dijawab sebagaimana juga lafaz azan. Ini makanya dalam mazhab Syafi'iyah yang sering kita ingatkan, khususnya bagi laki-laki, kita harus berada pada shaf yang kira-kira sudah dekat dengan shaf di mana kita salat. Katakanlah kita shaf pertama, shaf kedua. Jadi kita tidak disunatkan segera bangkit, tetapi kita disunatkan fokus menjawab qomat dulu. Setelah qomat berdoa. Setelah berdoa baru kita berdiri. Makanya kita duduknya jangan jauh-jauh. Kalau kita jauh-jauh, di antara juga yang warid ketika membaca qad qamatis shalah kita berdiri. Tapi kalau kita dekat, itu sebaiknya jangan berdiri, jawab dulu azan dan jawab dulu qamat dan berdoa, karena doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jawab semua yang disebut oleh muadzin ketika qamat. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana idza sami'a al-muadzin
yuqimus salata yaqul, ini doa setelah qomat yang khusus ini. Dan kami, kata Imam Nawawi, meriwayatkan hadis yang terdapat dalam kitab Imam Ibnu Sunni dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu beliau apabila mendengar muadzin mengumandangkan iqamat untuk salat, yaqul, setelahnya berdoa setelah salawat. Dalam fikih kan kita salawat dulu, dalam hadis yang panjang juga ada, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ini doa untuk qomat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala sayyidina Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ini harus kita hafalkan nih, ya. Dalam versi yang lain, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam su'lahu yaumal qiyamah. Tapi yang doa habis azan itu boleh juga. Tapi ini yang secara khusus memang diriwayatkan ketika qamat, doanya ini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, limpahkanlah rahmat untuk junjungan kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berilah beliau permintaannya pada hari kiamat nanti, yaitu salah satunya mendapatkan al-wasilah dan untuk memberikan syafaat bagi umatnya. InsyaAllah bisa diamalkan nih, khususnya yang mudah untuk menghafalnya. Atau sudah banyak yang mengamalkan doa ini? Atau macam baru pula? Baru. Ujungnya aja diganti boleh ya. Ati sayyidina Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Atau yang tadi, Allahumma salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Kabulkanlah permintaan Nabi kami ya Allah di hari kiamat, permintaan Nabi kita yang paling hebat, yang kita tunggu-tunggu, permintaan beliau mendapatkan hak syafaat penuh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun lagi umatnya yang tersisa di dalam api neraka, kecuali akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nanti di hari kiamat itu Bapak Ibu, di padang mahsyar itu semua orang kebingungan dan mencari kepada siapa yang kira-kira dapat membela. Datang pada Nabi Nuh, Nabi Adam bilang aku tidak bisa. Nabi Nuh bilang aku juga tak bisa, aku pun pernah buat salah. Nabi Hud terus sampai akhirnya kepada Nabi Isa alaihissalam, dan semuanya mengarahkan untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua sudah dekat dengan Nabi dan memohon, maka Nabi menjawab, ana laha, memang akulah yang diberikan Allah hak untuk memberikan syafaat untuk kalian semua. Nabi tersungkur sujud sampai Allah berfirman, irfa' ra'saka ya habibi, angkatlah kepalamu wahai kekasihku, sal tu'tah, mintalah aku pasti akan berikan. Ini tafsiran wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, pasti Tuhanmu akan mengabulkan permintaanmu sehingga engkau ridha. Ini spesial Nabi kita, banyak firman Allah supaya Nabi kita ridha. Kalau terkait nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu dia di antara perkataan Nabi Ibrahim bahwa aku akan datang kepadamu hai Tuhanku agar engkau ridha kepadaku.
litarda, agar engkau ridha kepadaku. Tapi untuk Nabi Muhammad Allah dewek yang bilang wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, supaya Nabi Muhammad ridha. Makanya dikabulkan Allah supaya Nabi kita ridha, seluruh umatnya diangkat, dilepaskan daripada siksa. Itu semuanya itu, karena itu kita diperintahkan, bahkan Allah memerintahkan salawat ini beda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah solat, perintah zakat, Allah langsung perintah aqimus salata wa atuz zakah. Tapi untuk perintah salawat Allah memulai dari dirinya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ini kalau dalam kajian bahasa, yusalli itu fi'il mudhari, itu menunjukkan istimrariyati 'ala dawam, itu menunjukkan keberlangsungan yang terus-menerus. Jadi Allah terus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi'il mudhari berfungsi untuk sekarang dan yang akan datang. Itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inilah mungkin yang dapat kita kaji sedikit. Mari sama-sama lagi kita doa qomat tadi. Setelah mendengar qomat kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yawmal qiyamah. Lagi. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yawmal qiyamah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yawmal qiyamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sudah ada yang hafal ya. Amin ya rabbal. Nah, inilah yang kita kaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama kekasih kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.